Tips ke-12, IQ finansial. Untuk menjadi kaya, kita perlu meningkatkan IQ finansial kita. Robert T. Kiyosaki. IQ finansial menurut Robert Kiyosaki mencakup 4 bidang yang luas. 1 adalah akuntansi, yang kedua adalah investasi, yang ketiga adalah mengerti faktor pasar, yang keempat mengerti hukum. Mari kita jelaskan satu persatu. Akuntansi. Inilah yang Robert Kiyosaki disebut sebagai melek finansial. Keterampilan penting jika Anda ingin membangun imperium bisnis adalah akuntansi. Semakin banyak uang yang menjadi tanggung jawab Anda, semakin dibutuhkan keakuratan, atau kalau tidak, rumah Anda atau rumah finansial Anda akan ambruk. Ini adalah otak bagian sebelah kiri atau detail. Melek finansial adalah kemampuan untuk membaca dan memahami laporan keuangan. Kemampuan ini mengizinkan Anda untuk mengenali kekuatan dan kelemahan dalam bisnis apapun. Yang kedua, IQ finansial Anda yang penting adalah harus memahami tentang investasi. Inilah yang Robert Kiyosaki disebut ilmu pengetahuan tentang uang yang menghasilkan uang. Ini mencakup strategi dan formula. Ini adalah otak bagian kanan atau sisi kreatif Anda. Kita harus terus belajar tentang investasi. Yang ketiga tentang IQ finansial kita adalah yaitu mengerti faktor pasar. Menurut saya pribadi, kita harus mengetahui bahwa pasar seringkali digerakkan oleh perasaan atau emosi. Fear and greedy. Rasa takut dan serakah. Kemudian faktor pasar yang lain adalah pengertian ekonomis akan investasi. Apakah investasi tadi masuk akal atau tidak masuk akal berdasarkan pada kondisi-kondisi pasar yang sekarang. Untuk memahami faktor pasar, kita juga harus memahami hukum penawaran dan permintaan. Seperti misalnya di tahun 90-an ketika banyak sekali perusahaan yang go public, banyak sekali orang yang beli saham karena alasan emosional, takut tidak kebagian, atau serakah kepingin mendapat keuntungan, bukan alasan ekonomi investasi jangka panjang. Begitu banyaknya orang antri berbondong-bondong untuk mendapatkan saham perdana dengan perhitungan akan untung dalam jangka pendek tanpa menghitung apakah harga saham perdana tersebut masuk akal atau tidak. Memang benar bila dilepas jangka pendek mereka akan untung. Tapi pada prakteknya banyak orang yang merasa untung tapi tidak untung sesungguhnya karena mereka tidak jual ketika untung. Sedangkan ketika harga turun, mereka tidak berani jual karena takut rugi, disimpan sampai hari ini dengan sakit hati. Dan siapa orang yang untung dalam situasi tersebut? Adalah orang-orang yang memahami hukum pasar dan mereka yang berjualan saham. Contoh lain, ketika demam pencarian emas di Amerika, siapa orang yang kaya? Adalah orang-orang yang menjual alat-alat pertambangan emas dan celana jeans yang kuat untuk para penambang. Orang-orang yang kaya adalah orang-orang yang bisa mengenali permintaan pasar atau bahkan mereka bisa menciptakan pasar sendiri. IQ finansial yang keempat yaitu pemahaman tentang hukum. Misalnya dalam memanfaatkan korporasi atau perusahaan yang dibungkus dengan keterampilan teknis tentang akuntansi, investasi dan pasar dapat membantu pertumbuhan yang luar biasa. Orang dengan pengetahuan tentang keuntungan dan perlindungan pajak yang disediakan oleh perusahaan dapat menjadi kaya dengan jauh lebih cepat daripada orang yang cuma menjadi karyawan atau pemilik tunggal sebuah bisnis yang kecil. Ini seperti perbedaan antara seorang yang berjalan kaki dengan orang yang terbang. Perbedaan itu sangat besar bila menyangkut kekayaan jangka panjang. Pertanyaannya, sudahkah kita mengasah kecerdasan IQ finansial kita? Demikian, semoga bermanfaat. Saya Tung Desem Waringin mengucapkan salam dahsyat.